Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study CK7 pada hari ini, di mana kita akan melanjutkan kisah perjalanan Yusuf, anak dari Yakub atau Israel, yang dipersiapkan Tuhan menjadi penyelamat bagi keluarga, bahkan bagi bangsa-bangsa lain, dari bahaya kelaparan. Nah, seperti apa yang akan kita lanjutkan nanti? Persiapkan Alkitab saudara dari Kejadian pasal 37. Pada perikop Yusuf dijual di tanah Mesir. Namun terlebih dahulu kita minta bimbingan dan tuntunan Roh Kudus supaya pelajaran kita pada malam hari ini betul-betul menjadikan sebuah rema di dalam setiap perjalanan kehidupan kita semuanya. Mari kita sembah Tuhan. Kita agungkan Dia. Kita muliakan namanya yang mulia agung itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Syukur kepadamu, syukur kepadamu Tuhan. Kirala rabayara 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 rabayara. Oh, terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan,
namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya, haleluya. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Sekalipun mata kami tidak melihat segala yang terjadi di depan kami, tapi hati kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shekirala rabayara larabalara, kiralara payara larabalara. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, ku tetap percaya. Amin. Walau ku tak melihat jalan di depanku, Ya Tuhan, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. haleluya, Yesus. Tetap percaya,
Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ini iman kami ya Tuhan. Sekalipun jalan di depan kami sulit diprediksi, sulit dimengerti, tapi kami tetap percaya akan rancangan-Mu dan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Justru itulah ujian iman kami. Ketika kami tidak mengetahui apa yang ada di depan kami. Namun kami tetap percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Ini iman kami ya Tuhan. Ini pernyataan iman kami kepada Engkau. Terus bawa kami kepada kehendak-Mu, kepada rencana-Mu, supaya kami mendapatkan semua yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kami. Proses-proses sanktifikasi yang Tuhan izinkan kami alami, mendatangkan kemuliaan pada akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan, terangi kami dengan terang Roh Kudus, supaya sempurna kami melihat, sempurna kami mendapatkan seperti yang Tuhan kehendaki. Urapi kami semuanya, di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Kita akan melanjutkan perjalanan kisah Yusuf, saudara. Kalau pada pertemuan kemarin kita belajar bagaimana Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya dan diceritakanlah mimpi itu kepada saudara dan orang tuanya. Maka pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pasal yang ke-37 bagian yang kedua, yaitu Yusuf dijual di tanah Mesir. Saya akan bacakan ayat-ayatnya buat kita semuanya, sudah perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan, Kejadian 37 ayat 12. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapak." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah di Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini.
Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di depan padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah mah indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikannya darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia. Tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir. Kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepada pengawal raja, kepala pengawal raja. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, tiba saatnya Yusuf mengalami proses dalam kehidupannya, yaitu sanktifikasi. Yang pertama apa? Dia dijual ke tanah Mesir. Saudara tahu, sejak dia menceritakan mimpi-mimpinya kepada saudara-saudaranya, kebencian sudah merasuk seluruh saudaranya. Upayanya cuma satu, lenyapkan Yusuf. Lenyapkan Yusuf. Bagaimana caranya? Gagalkan mimpi itu. Gagalkan setiap mimpi yang diterima Yusuf. Masakan kita akan menyembah dia? Nah, saudara bisa lihat. Kisah Yusuf ini betul-betul membuat sebuah kontradiksi antara orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menggenapi rencana, melawan orang-orang yang ingin menggagalkan rencana Allah. Makanya saya katakan, mulai peristiwa ini, kita berfokus bergeser dari Yakub kepada Yusuf. Ya. Dia adalah salah seorang dari anak Yakub yang akan menjadi orang yang istimewa dan penting bagi kelangsungan hidup
bangsa Israel. Seistimewa apa seorang Yusuf dalam kisah ini? Mari kita pelajari, saudara. Seperti kita ketahui bahwa Yakub sangat mengasihi Yusuf karena dia lahir dari rahim Rahel yang dikasihi dan dicintainya. Ini anak sulung dari Rahel, tapi anak ke-11 dari seluruh anak-anak Yakub. Pada umur 17 tahun, Yusuf mengalami perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudara. Dengan apa? Dijual sebagai budak di Mesir. 17 tahun, umur yang sebenarnya bisa dikatakan lagi mekar-mekarnya, lagi gagah-gagahnya. Dia bisa saja melawan kakak-kakaknya yang ingin menjual dia ke Mesir. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia diam saja. Dia menyerah total atas proses saintifikasi dalam kehidupannya. Dan tidak sedikit waktu bagi Yusuf untuk melalui ujian-ujian kehidupan ini, saudara. Butuh 13 tahun. Yusuf hidup sebagai budak. Dan beberapa tahun ia harus ada dalam penjara. Ketika tiba saatnya Allah mengangkat dia pada posisi untuk menerima kehormatan dan kepemimpinan di usia 30 tahun. Yusuf mendapatkan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Jadi 17 tahun umurnya dijual ke Mesir sebagai budak. Dia jalani masa-masa ujian saintifikasi itu selama 13 tahun. Dan tepat umur 30 tahun, Yusuf mendapatkan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Dari sini kita bisa belajar, saudara, bahwa kalau Tuhan sudah memilih seseorang, tidak serta-merta, tanpa gangguan, tanpa masalah. Justru masalah diizinkan Tuhan terjadi. Justru ketika hambatan-hambatan penggenapan perjanjian itu seolah-olah dihambat, seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan. Itu menyatakan bahwa Tuhan sedang menguji, memurnikan, mensaintifikasi orang yang siap mendapatkan glorifikasi. 13 tahun Yusuf mengalami pemurnian Tuhan. Nah, seistimewa apakah Yusuf itu, saudara? Mari kita pelajari. Jika ada orang yang hidup dalam posisi Yusuf, pasti ia akan menjadi anak yang manja. Dan mungkin tidak pernah dewasa. Karena apa? Disayang oleh papanya. Diberikan jubah maha indah. Mendapatkan perlakuan khusus dari orang tuanya. Betul-betul dijaga. Dinyatakan kehormatannya di antara semua saudara-saudaranya. Kebanyakan orang kalau mendapatkan perlakuan seperti itu pasti manja, saudara. Tapi tidak terhadap Yusuf. Yusuf tidak demikian. Ada dua hal menarik yang dapat kita pelajari dari kisah yang kita baca tadi. Yang pertama, ia menunjukkan kerajinan dan tanggung jawabnya. Rupanya Yakub tidak mengecualikan Yusuf dari kewajiban untuk bekerja. Sebab apa? Dia perintahkan untuk menjumpai kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba. Dalam hal ini kita belajar bahwa Yakub memperlakukan istimewa bagi anaknya ini. Tetapi ini tidak melepaskan dia dari pekerjaan dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, Yusuf tetap melakukan tugas-tugasnya sebagaimana seorang anak kepada ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf bukan saja diistimewakan oleh Yakub, tapi ia juga diistimewakan oleh Allah. Dan Allah sendirilah yang memberikan Yusuf itu pernyataan tentang masa depan bagi keluarga, bahkan bagi satu bangsa dan bagi dunia. Ini istimewa Yusuf, saudara. Harusnya dia manja, tapi tidak. Dia tetap bekerja sebagaimana mestinya. Dan Allah melihat ini sebagai sesuatu yang istimewa. Maka diistimewakanlah Yusuf di mata Allah untuk mendapatkan kemuliaan yang Tuhan sediakan.
ada istimewa lagi, saudara. Ketika riwayat Yakub ini diutarakan, disampaikan, ya, di ayat yang kedua pada pasal 37 seperti yang kita pelajari kemarin. Disebutkan begini, inilah riwayat keturunan Yakub. Lalu meloncat langsung kepada nama Yusuf. Tak kala ia berumur 17 tahun. Bukan si sulung Ruben yang diutamakan. Dan bukan si bungsu Benyamin. Tetapi Yusuf yang disebut pertama kali. Tuhan memiliki kehendak bebas untuk memilih siapa saja yang akan dipakai sebagai alat untuk menjalankan rencananya. Dan Allah memilih Yusuf. Di usia muda, Yusuf telah menerima tanda akan masa depannya. Seperti Yakub bapaknya mendapatkan mimpi dan penglihatan, demikianlah Yusuf juga mendapatkan hal yang sama. Nah, mulai dari ayat yang ke-12 sampai 13, saudara, kita bisa melihat bagaimana Yusuf yang diejek sebagai pemimpi itu, si pemimpi. Ternyata dia bukan anak manja. Selain dia rajin, dia penurut dan penuh kasih. Ketika ayahnya menyuruhnya pergi mencari saudara-saudaranya, dengan cepat ia menaati. Jawabannya singkat, tetapi itu menunjukkan ketaatannya kepada perintah bapaknya. Apa dia jawab? Ya Bapa. Satu kalimat pendek, ya Bapa. Itu melambangkan bagaimana si pemimpi itu yang julukan yang diberikan oleh kakak-kakaknya, dia tidak menjadi anak yang manja. Dia siap melakukan perintah bapaknya. Satu-satunya komentar dalam diri Yusuf dalam pasal ini adalah ungkapan rasa hormat dan taatnya kepada orang tua. Ditunjukkan kembali bahwa ketika ia tidak menjumpai saudaranya di Sikem, ia tidak putus asa. Dia rela pergi lebih jauh lagi. Bahkan menanyakan orang-orang yang di sekitar situ, kamu tahu nggak saudara-saudaraku ada di mana? Ia rela pergi lebih jauh sampai ke Dotan. Dotan itu letaknya lebih jauh lagi dibanding Sikem dari rumahnya Yakub. Ia menempuh perjalanan yang melelahkan dan penuh bahaya. Bukan saja karena ketaatannya kepada Bapa, tapi juga bentuk kasihnya kepada saudara-saudaranya. Saudara bisa bayangkan itu. Dia bukan anak yang manja. Bahkan dia menunjukkan ketaatan kepada Bapa ketika diperintah. Dan dia menunjukkan kasihnya kepada saudara-saudaranya ketika dia tidak menjumpai dia di Sikem. Yusuf tidak putus asa untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Namun apa saudara, balasan apa yang diterima Yusuf dari saudara-saudaranya? Dia berjerih lelah untuk lebih jauh lagi pergi ke Dotan. Ironisnya, setelah susah payah Yusuf menemukan saudaranya itu, mereka malah menyusun rencana untuk membunuhnya. Walaupun Ruben dan Yehuda sempat membela Yusuf dengan mengusulkan cara lain selain membunuh. Akhirnya usul itu diterima oleh orang yang lain. Akhirnya apa? Yusuf dimasukkan sumur, lalu dijual kepada orang Ismail. Selanjutnya anak-anak Yakub yang lain, saudara-saudara Yusuf itu membohongi ayah mereka soal keberadaan Yusuf. Jerih lelah Yusuf, pengorbanan Yusuf, ketaatan Yusuf, kasih Yusuf kepada saudaranya dibalas dengan kejahatan yang luar biasa. Menariknya pasal ini saudara, tidak ditutup dengan tangis perkabungan Yakub. Melainkan apa? Perjalanan keadaan Yusuf yang semakin dekat dengan kerajaan Mesir. Ini menandakan bahwa jalan hidupnya tidak berakhir oleh karena kejahatan saudara-saudaranya. Justru melalui kejahatan itulah Yusuf sampai kepada pintu
gerbang masa depannya. Menarik untuk kita pelajari, saudara. Kalau saudara sudah melakukan seluruh kehendak Allah, sudah taat kepada Bapa atau orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita, tapi balasannya kita diperlakukan tidak adil. Dengar baik-baik. Allah yang akan membela saudara dan saya. Justru lewat kejahatan orang yang dilakukan buat kita, kita sedang ada di pintu gerbang masa depan yang gilang gemilang. Sekali lagi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya masa depan kita, rencana Allah dalam hidup kita tergenapi dengan sempurna. Hal yang dapat kita teladani dari kisah Yusuf adalah tetap memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dan selalu berusaha mempraktekkan cinta kasih kepada sesama. Sekalipun mereka berbuat jahat kepada kita. Seperti Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sehingga jalan Tuhan tetap terbuka di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Lalu selanjutnya, saudara, orang-orang Ismail itu menjual Yusuf kepada Potifar, seorang pejabat di istana Fir'aun. Rupanya Potifar adalah kepala pengawal raja. Yusuf yang masih muda ditugaskan menjadi pengatur rumah tangga Potifar. Saudara lihat itu. Saudara-saudaranya mereka-reka yang jahat kepada Yusuf, kalau bisa lenyap dari muka bumi. Kalau bisa mati dan tidak kelihatan lagi. Manusia mereka-reka yang jahat, tapi Allah merancangkan yang terbaik bagi Yusuf. Ada aja jalannya, saudara, di mana Yusuf terus menuju kepada penggenapan setiap janji-janji Allah itu. Walaupun dia berada jauh sekali dari rumahnya, dan bahkan kelihatan mimpinya jauh dari kenyataan tentang kehidupan yang terhormat. Sekalipun demikian, Allah tetap mengerjakan maksud dan rencananya. Dan Allah segera akan memakai kehidupan Yusuf, kehidupan orang-orang Mesir, terlebih Fir'aun, untuk melaksanakan rencana ilahi dalam diri Yusuf. Tuhan bisa pakai apa saja, saudara. Orang-orang sekeliling kita, bahkan orang kafir, untuk menggenapi rencana dalam hidup saudara dan saya. Percaya saja. Tunggu saja tanggal mainnya. Allah pasti menangani kita dan menangani orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekalipun Yusuf diperlakukan dengan kejam oleh kakak-kakaknya dan dijual sebagai budak. Namun di dalam semua peristiwa ini, Allah menggunakan kejahatan manusia untuk melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf ini adalah gambar atau tipologi Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengagumkan. Sama seperti Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya, demikianlah Yesus ditolak oleh saudara-saudaranya. Orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Yusuf dikirim oleh bapaknya, yaitu Yakub, untuk menemui saudara-saudaranya di Sikem, bahkan sampai ke Dotan. Demikianlah Yesus dikirim oleh bapaknya kepada misi kasih di dunia ini. Yusuf dibuang ke sumur sebelum dijual sebagai budak di Mesir. Yesus juga pernah dibuang ke sumur tanpa air. Beberapa kali saya mengunjungi tempat itu, saudara. Setiap kali saya ke tempat itu di mana Yesus pernah ditawan, ditahan semalam-malaman di sumur, lubang sumur yang dalam, sempit, kecil, tanpa air itu. Saya melihat, saya merenungkan bagaimana kisah Yusuf juga seperti itu. Dijual ke orang yang non-Yahudi. Yusuf dijual kepada orang Mesir non-Yahudi. Demikianlah Yesus dijual juga
30 keping uang perak oleh Yudas Iskariot. Ini menandakan bahwa tipologi Yusuf itu betul-betul menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus yang dengan rela dan taat menanggung derita, menanggung penderitaan, menanggung siksaan, menanggung sanktifikasi sebagai manusia pada waktu itu. Tujuannya cuma satu, apa itu? Menyelamatkan saudara dan saya dan orang-orang lain yang mau percaya kepadanya. Demikianlah Yusuf tetap taat dan setia. Karena dia memegang misi yang luar biasa. Menyelamatkan bukan hanya keluarganya, tapi juga orang Mesir. Bahkan seluruh bangsa-bangsa. Supaya lewat kehidupan Yusuf, banyak orang diberkati dan percaya kepada Allah yang benar itu. Demikianlah Tuhan Yesus. Dikirim Bapanya ke dunia. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu misi Allah bagi Tuhan Yesus. Dan itu misi Yusuf untuk menyelamatkan siapa saja yang percaya kepadanya. Kalau itu terjadi dalam kehidupan Yusuf dan sebagai gambaran tentang kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi ini, hal yang sama Tuhan mau kita memiliki karakter seperti Yusuf dan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan pilih saudara dan saya, yuk jalani setiap ujian. Jalani dalam ketaatan setiap sanktifikasi yang Tuhan izinkan. Supaya banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan apa? Glorifikasi, kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Jadi kalau saudara diuji, kalau saudara diperhadapkan pada masalah-masalah yang sulit dan pelik, tapi itu sebenarnya sedang membawa kita kepada kunci atau pintu gerbang masa depan kita. Jangan lari dari ujian. Jangan lari dari sanktifikasi. Tetap taat dan setia kepada Allah di surga. Ini pelajaran kita pada hari ini, saudara. Sekalipun kita diperlakukan tidak adil, tetaplah percaya kepada rencana Allah. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, sedemikian indahnya Engkau menguji dan mempersiapkan Yusuf untuk menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan. Demikianlah Tuhan sedang mencari orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yusuf adalah tipologi Tuhan Yesus yang sungguh sangat tepat. Semua peristiwa, semua ujian, semua sanktifikasi yang dialami oleh Yusuf, dialami juga oleh Tuhan Yesus. Dan kalau ini kami pelajari, kalau Tuhan izinkan kami menggali ini semuanya, Tuhan juga punya target yang sama, punya kehendak yang sama, supaya kami anak-anak-Mu, kalau sedang dihadapkan kepada ujian seperti Yusuf, pencobaan-pencobaan yang dia alami, kami juga siap untuk menerima ya Tuhan. Ajar kami untuk taat setia seperti Yusuf taat setia kepada bapaknya. Ajar kami mencintai dan mengasihi sesama kami seperti Yusuf juga mengasihi saudara-saudaranya walaupun mereka berbuat jahat. Demikianlah digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kami menyebut sebagai murid Kristus, maka kami juga akan meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Mengasihi sesama, hormat kepada Bapa, menantikan janji-janji Bapa tergenapi dalam kehidupan kami. Yusuf mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus mendapatkan mahkota yang luar biasa dan pengakuan dari Bapa di surga. Sebab mereka lulus dari sanktifikasi. Demikianlah kami. Kalau kami tetap setia dan taat, lulus dari sanktifikasi, Tuhan akan memberikan mahkota bagi kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Ajar kami terus memandang kepadamu. Tuhan tidak tertarik merubah masalah kami, tapi Tuhan lebih tertarik merubah diri kami, supaya kami memandang masalah. Itu adalah pintu gerbang masa depan kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati semua keluarga yang join, berkati usaha bisnis pekerjaan anak-anak-Mu, kesehatan anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Kami percaya
Masa depan kami adalah masa depan yang gilang gemilang. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati negeri kami ya Tuhan. Supaya ada kemakmuran, ketenangan, ketenteraman, sukacita dan damai yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.